tengah-tengah aja ya. Nanti pas break. Oke. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu, para pengurus dan juga simpatisan dan juga teman-teman semuanya. Selamat malam dan kita kembali lagi ke virtual sharing ya. Jadi acara ini adalah acara yang diadakan oleh PPHI atau Putra Putri HK Indonesia. Sebelum kita mulai, kita akan minta dulu Pak Jerry untuk memberikan satu patah kata sebelum nantinya akan dibuka oleh Kotoni Herman sebagai Wakil Ketua Lakon tambah. Ya, silakan Pak Jerry. Ya, selamat malam untuk semuanya yang malam ini. Ya, saya merasa senang sekali kita berkumpul, bukan hanya orang HK saja, tapi juga rekan-rekan dari yang lainnya berkumpul di sini yang mendukung acara malam ini. Harapan saya malam ini kita tampilkan ini memang setiap ini bergilir ya. Ini dari negara Indonesia perbatasan, ya itu NTT, Atambua, ya yang berperbatasan dengan Timur Timur. Saya juga sudah berkunjung di sana, ya sudah 2 kali. Ya seperti tadi sebelum dimulai acara ini saya mengatakan bahwa sebagai orang Tionghoa saya cukup bangga ya untuk Atambua. Mungkin banyak sekali orang-orang yang tidak tahu ya bagaimana Atambua. Dulu pernah dikatakan bahwa Atambua Timur Timur itu merupakan kota Moyan. Ya, Moyannya di Indonesia itu adalah di situ. Ya, karena di situ mayoritas keturunan Tionghoa kebanyakan memang suku Hakka ya. Dan mereka juga berbicara Hakka. Mungkin orang lebih kenal kota Singkawang atau kota-kota lainnya, tapi ini ada satu bagian yang tersembunyi, yaitu di Kupang atau di NTT, yang rupanya saya pernah mengunjungi satu kuburan yang nisan ya, bentuk bongpai itu di perbatasan yang usianya udah 1555. Ya, berarti sudah lama sekali. Nah, sehingga itu merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan buat saya ya, dan juga mungkin jarang orang yang tahu bahwa di sana orang-orang kalau kelihatan hitam-hitam gitu, wah mereka bisa omong bahasa Hakka ya atau bahasa Hakka gitu. Di daerah NTT maupun dulu juga di Timur Timur. Nah, untuk itu malam ini saya bersyukur ada rekan kita yaitu Ketua Putra Putih HK ya, Atambua atau Belu kabupatennya ini mau sharing ya tentang bagaimana peranan kita, mungkin diskusi lah malam ini supaya kita bisa berkontribusi ya untuk membangun negara ya atau daerah kita tinggal ya dengan peran-peran kita sebagaimana kita bisa ada gitu ya, misalnya sebagai profesi apapun juga. Nah, mungkin malam ini saya harapkan bisa membawa banyak manfaat buat kita, juga bisa memotivasi kita ya yang tinggal di daerah mana. Mungkin nanti sharing-sharing dari saudari kita Ivon ini akan membukakan satu wawasan ya, atau mungkin juga bagaimana apa yang telah dia lakukan, kesempatan apa yang bisa dilakukan ya di tempat kita masing-masing. Saya melihat memang banyak sekali tokoh-tokoh wanita ya. Saya bilang ini seperti Ibu Wali Kota Chai Cui-mei di Singkawang ya. Nanti juga akan kita hadirkan juga karena saat ini kita masih mendoakan supaya dia bisa kembali pulih seperti sedia kala. Kita juga akan mendengar sharing dari Ibu Chai Cui-mei ya. Kemarin jadi ini kita banyak menampilkan tokoh-tokoh wanita ya. Kemarin ada Profesor Yeni Tamrim ya, diaspora yang tinggal di Beijing ya. Nah, sekarang kita tampilkan yang muda ya. Nanti minggu yang akan datang kita akan tampilkan lagi ada yang ini kita setiap Jumat malam jam 7 kita akan tampilkan sharing-sharing maupun bincang santai. Oke, saya kira itu aja yang mau saya sampaikan. Semuanya kiranya bisa menikmati, nanti bisa kita diskusi bersama. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih untuk atas sambutannya untuk Bapak Jerry. Sekarang kita akan undang ya Bapak Tony Herman selaku Wakil Ketua PHIS untuk bisa
memberikan sedikit wejangan bagi kita dan sekaligus membuka acara ini. Silakan Pak Tony. Ya, selamat malam semuanya teman-teman PPHI di seluruh Indonesia. Saya dapat dengar dari Ko Jerry dan Ivon sendiri. Kebetulan hari ini saya di Inggris, di Manchester. Agak jauh memang 6 jam beda waktunya. Tapi seperti yang saya bilang, meskipun jauh di mata, kita tetap dekat di hati sesama HK. Gitu ya. Judulnya hari ini, saya pikir ini sangat bagus sekali. Peranan Tionghoa dalam berbangsa dan negara yang dibawakan oleh Amoy kita Ivon. Satu hal yang ingin saya sharing adalah sering kita mendengar bahwa kata-kata yang stereotip adalah sebagai minoritas banyak yang merasa minder dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut saya itu keliru. Kalau kita bilang bahwa di seluruh dunia semua pemimpin itu hampir pasti itu minoritas. Ya, artinya apa? Sederhananya adalah misalnya Ko Hadi sendiri di universitas sebagai dosen tentu satu di antara sekian banyak yang dipimpin. Pemerintah, presiden, gubernur, wali kota, dan sebagainya, itu semuanya minoritas. Jadi jumlah itu menurut saya bukan sesuatu yang signifikan. Tapi kualitaslah yang menentukan seseorang jadi pemimpin atau bukan. Nomor 3 adalah sedikit saya mau singgung masalah Ahok misalnya. Sesudah kejadian kasus Ahok yang dilengsarkan dan sebagainya, apakah kita harus pesimis atau optimis? Kata-kata stereotip ada bilang, tuh lihat ada orang Tionghoa yang mau coba-coba jadi pemimpin politik, akhirnya dilengsarkan dan sebagainya. Itu adalah menurut saya adalah kata-kata yang cenderung pesimis. Mari kita lihat dari sudut pandang yang lain. Ahok sendiri aja, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dia telah bisa mengguncang Indonesia. Coba bayangkan, kalau ada 5, 10, ada 100 Ahok-Ahok yang lebih positif. Saya rasa bukan hanya mengguncang dunia, mengguncang Indonesia, tapi justru bisa memberikan contoh, membuka mata kita semua bahwa Indonesia ini sebetulnya cukup banyak orang-orang pintar, tapi nggak banyak orang-orang yang jujur. Makanya kalau HK bisa menjadi pelopor untuk menjadi pemimpin, saya yakin sekali kita harus optimis. Ya, yang nomor 4 adalah sedikit pengalaman orang Yahudi yang ada di Jerman. Itu dulu sejarahnya mirip-mirip seperti di Indonesia. Tapi sejak Perang Dunia Kedua selesai, orang Yahudi itu sempat meeting di Amerika. Yang saya dengar, ada 6 juta orang Yahudi, itu 5 juta mati di kamar gas. Sisanya 1 juta mereka bilang apa? Mirip-mirip seperti yang ada di Indonesia. Karena mereka pada waktu itu cuma hanya kerjanya berdagang, dan berdagang lagi. Sesudah kejadian itu mereka berubah. Mereka bilang apa? Bahwa politik itu adalah panglima kehidupan kita. Di dalam politiklah semua kehidupan kita diatur. Nah, sekarang kalau ada bibit-bibit tunas-tunas bangsa Indonesia atau suku Tionghoa yang mau maju, mestinya kita sangat berbesar hati dan berbangga. Saya menghimbau kepada seluruh senior, berikan dukungan ini. Bukan dengan kita kena istilahnya sindrom masa lalu yang justru menghalang-halangi atau menakut-nakuti generasi muda untuk supaya aman-aman saja. Padahal segenggam kekuasaan itu jauh lebih berharga daripada segudang harta. Ya, Yahudi telah membuktikan sesudah kejadian di Jerman, mereka mempunyai 5 kaki yang mereka tancapkan. Pertama adalah apa? Mereka bilang kita harus merubah. Tidak bisa lagi menjadi cuma hanya pedagang, tapi kita harus masuk di dunia yang namanya eksekutif. Eksekutif itu bisa menjadi wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Yang kedua adalah apa? Mereka harus masuk di dalam namanya legislatif. Artinya apa? Dalam DPR, di mana undang-undang itu dibuat. Yang ketiga adalah apa? Masuklah di dunia yang namanya yudikatif, di mana politik, kebijakan yang menyangkut masyarakat itu disahkan. Ya. Yang nomor 4 adalah apa? Halo, bisa dengar ya? Bisa. Ko Hadi? Halo. Silakan Pak. Dengar. Suaranya bagus, bisa dengar.
Yang nomor 4 adalah apa? Kita harus masuk di dunia namanya media. Karena media itu menguasai opini-opini daripada masyarakat. Ya, yang kelima adalah ormas. Nah, HK sebagai salah satu ormas sebetulnya mempunyai kesempatan yang sangat besar dan sangat berperan untuk apa? Untuk memajukan, membuktikan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa kita adalah bagian dari Indonesia, bahwa kita bisa berbakti. Jangan pernah mau ditakut-takuti bahwa oh, ini Tionghoa, saya ini sudah dagang aja. Menurut saya itu salah besar. Seandainya jarum jam bisa diputar balik. Seandainya saya masih 20-30, saya pastikan saya akan masuk di dalam dunia politik. Bayangkan, nggak usah jauh-jauh sekarang. Presiden kita, Pak Jokowi, anaknya baru umur berapa? Gibran. Ya, kalau dia mau menjadi pedagang mungkin sudah bisa. Tapi apa? Terbukti bahwa dia sudah mencalonkan menjadi wali kota di Solo. Jadi kesempatan ini, apalagi kalau Pak Yano atau teman-teman yang ada di Indonesia Timur, di mana jumlah penduduk tidak banyak, kesempatan jauh lebih besar, hambatan nggak begitu banyak, mestinya ini adalah sebuah kesempatan emas. Ya, telepon sama saya, luar biasa, saya sangat bangga. Terserah mau menang atau enggak, terserah jadi atau enggak. Paling tidak semangat ini harus menjadi platform kita semua. Ya, akhir kata ya, selamat berjuang, kita akan mendukung. Ya, mudah-mudahan berhasil dan ini menjadi sebuah bukti bahwa generasi muda kita bisa berperan aktif, bisa menjadi pemimpin yang benar, yang jujur, yang bisa bermanfaat untuk semua orang. Nah, kira-kira itu. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Tony. Pak Tony ini selalu idealis ya, dan juga selalu memberikan kita semangat-semangat yang luar biasa. Dan sekarang marilah kita mulai acara talkshow kita, virtual knowledge sharing dengan Noviani Yvonne Sulaiman. Biasanya kita panggil Yvonne. Silakan Yvonne. Nah, perlu saya perkenalkan sedikit. Yvonne ini saya kenal sudah lama, ya. Saya tidak tahu bahwa dia juga sama-sama suku Hakka. Jadi saya kenalnya sejak tahun 1995 ketika kami duduk di bangku kuliah. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris ini Yvonne jagonya juga ya, karena SPD-nya dari bahasa Inggris Widya Mandala Surabaya. Dan dia angkatan 95 sama dengan saya, di mana pada saat-saat 3 tahun kita berkuliah, kemudian ada peristiwa 98, dan saya masih ingat bahwa Yvonne termasuk juga salah satu dari kami yang kalau waktu itu menyuarakan aspirasi itu juga jalan di depan dan paling depan. Ya, saya masih ingat itu semuanya. Dan luar biasa sekali malam ini kita bisa mengundang Yvonne untuk bisa sharing dengan kita apa yang sudah dia lakukan. Mungkin gampang-gampang dulu ya, Yvonne bisa cerita dulu mengenai siapa Anda gitu ya. Terus kemudian barusan kita bisa lebih jauh gitu. Oh ya, itu di balik namanya ada Dr. TCM ya, Traditional Chinese Medicine. Waduh, itu saya masih belum tahu malahan itu. Mungkin bisa diceritakan. Silakan. Oke, thank you. Oja Hadi. Jadi kalau cerita sedikit tentang DRTCM itu, dulu di Surabaya pernah dibuka kursus akupuntur yang intensif oleh WHO. Jadi dosennya dari Cungkuok semua waktu itu. Jadi papa saya mendorong saya untuk belajar. Jadi dalam 1,5 bulan kalau nggak salah, pagi sampai sore kuliah, malamnya ujian, itu kita dapat gelar itu tadi, Dokter Traditional Chinese Medicine. Jadi memang sudah bisa buka praktek untuk Cenciu. Seperti itu. Surabaya. Tapi jangan minta Cenciu ya. Sudah lama nggak pegang jarum. Jamnya pacul katanya, betul ya? Iya. Bisa diceritakan sedikit nih tentang kegiatan-kegiatan setelah kuliah gitu. Jadi ketika habis kuliah, sama seperti anak-anak Tionghoa pada umumnya, kan kita mulai kerja, buka usaha, seperti itu. Nah, saya memang lama di organisasi-organisasi di Surabaya waktu itu, lalu sempat memutuskan pulang. Nah, memang kalau kita perempuan Tionghoa ya, kayaknya kalau belum menikah itu tidak semua langsung masuk ke bisnis. Toko kan waktu itu kalau di toko Atambua ini kan sudah ada yang pegang. Jadi waktu itu ada ASU. Jadi saya nggak terlalu intens ke bisnisnya. Kita cari-carilah di luar, pernah jadi agen asuransi, pernah jadi guru juga. Pokoknya mencoba semua pekerjaan yang bisa kita coba, termasuk mengerjakan multi-level marketing. Nah, kemudian yang merubah hidup tuh memang kemudian ketika menikah. Kalau menikah kan kita sudah konsennya ke keluarga. Nah, ketika sudah berkeluarga,
kita memang kemudian lebih fokus pada bisnis. Selama ini di Atambua pulang sudah masuk tahun ke-10, masuk ke-11, baru 4 tahun yang lalu kita mulai mencari-cari organisasi lagi, karena suami saya kebetulan juga hobi, kami sama-sama dulu di Senat Mahasiswa, jadi dia cari-cari kegiatan, cari-cari perkumpulan, seperti itu. Kebetulan beliau sih alumni PMKRI, jadi mencari-cari anak-anak PMKRI yang ada di sini. Nah, dari pertemuan terakhir, jadi waktu pilkada yang lalu itu memang masih sekedar ikut-ikut, karena seperti tadi Pak Tony bilang, kita dididik di keluarga yang bilang begini, pokoknya kalau ada politik itu kamu jangan menunjukkan warna, kalau bisa 2 kaki, di sana oke, di sini oke, supaya nanti bisnisnya nggak kenapa-kenapa. Jadi waktu itu memang belum terlalu menunjukkan warna, kita cuma sekedar terlibat, mulai lebih intens, tapi belum sampai pada taraf untuk tahu lebih mendalam. Nah, memang pilkada kali ini ada kesempatan untuk melihat lebih dekat. Jadi terlibat, nah, kebetulan sempat ngobrol sama Pak Tony, sama Pak Jerry. Saya mendapatkan keberanian untuk bisa masuk lebih dalam ke dunia politik tadi. Meskipun memang dalam 2 tahun terakhir itu banyak terlibat dalam hal-hal yang bersifat membangun daerah tadi. Jadi sampai membuat komunitas yang tadi saya sebut komunitas kita pun, itu karena kepedulian bahwa kita di NTT ini meskipun mayoritas kita ini ternyata mudah dipecah belah. Karena lama sekali kita itu hanya menunggu, menanti, menerima bantuan, jadi seolah-olah dinina-bobokkan. Sehingga kaum-kaum muda di sini tuh rasa pokoknya ya sudah gitu aja. Termasuk kalau saya lihat yang kita yang HK. Ya pokoknya cukup punya uang, dapat jodoh, ya sudah selesai di situ. Jadi kalau untuk mau masuk lebih ke hal-hal yang lebih menakutkan seperti politik itu sangat jarang. Meskipun memang beberapa senior sudah memulai. Kalau di Atambua sendiri, kita dari 3 bupati terakhir itu rata-rata memang keturunan. Cuma baru kali ini yang memang HK, jadi masih ASU, FAB-nya juga Lai, marganya Lai, beliau berkesempatan jadi bupati. Nah, dalam pilkada kali ini beliau kembali mencalonkan diri jadi petahana. Nah, dari pilkada ini saya belajar, seperti kata Pak Tony, bahwa sehebat apapun kita, kalau kita sebagai pebisnis nggak terlibat, memang mau nggak mau, apapun yang dilakukan pemerintah, akhirnya kita juga kena dampak. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita cuma bisa terima aja. Karena semua diatur secara regulasi, lalu kalau yang kemarin itu sempat secara ekonomi, banyak faktor. Dari situ memang kemudian muncul, tidak hanya saya, banyak teman. Nanti mungkin sekali-kali bisa undang sepupu saya, Cynthia, itu dia ketua taekwondo juga, meskipun nggak bisa taekwondo. Tapi memang harus diakui banyak perempuan-perempuan HK yang cukup menonjol di Atambua ini. Nah, mereka itu, kami ini sama-sama mulai masuk dan mencari tahu sebenarnya ada apa dalam dunia ini. Apalagi ketika sempat sharing dengan Pak Tony bahwa politiknya harus dipelajari, kita harus terlibat. Ini bagian dari hak yang harus kita pelajari. Nah, ditambahkan kalau kita lihat akhir-akhir ini kan film Mulan ini kan yang lagi heboh-hebohnya. Nah, kita yang perempuan-perempuan kan juga jadi melihat kembali, wah di masa lalu ini pernah ada nih seperti ini. Itu ketika bahkan mungkin perempuan belum terlalu dilihat derajatnya. Nah, kalau sekarang ketika ada kesetaraan, kenapa kita tidak mencoba masuk ke dunia yang katanya milik laki-laki? Apalagi sudah ada contoh kan, Ibu Jimmy yang di Singkawang ini kan merupakan satu contoh yang sangat baik. Jadi kalau saya sendiri, kenapa saya mulai lebih aktif? Karena saya pengen melihat adik-adik saya yang lebih muda dari saya, yang sekarang kuliah lalu tertahan karena COVID, waktunya tuh habis kebanyakan di toko. Ya udah di toko aja. Kalau mau keluar tuh sudah nggak nyaman. Apalagi kalau ikut kegiatan politik. Nah, akhirnya sayang ketika mereka tuh hanya taunya ya sekedar sekitar toko dan sekitar toko, tapi tidak tahu bahwa apa yang terjadi sebenarnya di kabupaten. Bagaimana supaya istilahnya secara bisnis pun bisa berpengaruh, supaya bisa semakin bagus, bisa semakin berkembang. Karena kalau masyarakat ekonominya nggak bagus kan sebagus apapun kita berbisnis, yang beli juga cuma itu aja. Jadi dari situ saya mulai masuk lebih dalam ke banyak organisasi. Kebetulan bersyukur memang kemarin karena kita cukup aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan dan ormas, dipercaya untuk memimpin satu ormas milik Golkar. Jadi saya ambil itu kesempatan sebagai kesempatan untuk belajar, dan yang paling penting,
belajar untuk masuk lebih dalam ke level-level kehidupan yang pernah kita masuki sebelumnya. Mungkin kalau kita pedagang kan kita hanya stay di toko, kita hanya ketemu pelanggan. Kalau ini kan ketemu lebih banyak lapisan yang mungkin bahkan tidak pernah ke toko kita, yang tidak pernah kita sentuh, yang kita tidak pernah tahu hidupnya sampai di mana. Ya meskipun memang 2 tahun yang lalu sempat masuk ke dunia pertanian, berjumpa dengan petani-petani. Cuma saya menemukan fakta bahwa seidealis-idealisnya seorang pengusaha, kalau tidak ada kebijakan dari pemerintah yang membantu petani, maka itu juga percuma. Karena petani tidak akan bisa hidup tanpa subsidi. Makanya di Cungguo itu kenapa maju sekali, karena full disubsidi pemerintah. Kalau mengandalkan uang sendiri, ya kita percobaan hobi sebagai petani. Semua melihat bagusnya, semua melihat postingan Facebooknya, tapi tidak tahu bahwa berdarah-darahnya dari segi finansial. Hancur lebur. Bahwa kalau sendiri, pakai uang sendiri untuk pertanian itu sungguh tidak mudah, seperti itu. Kira-kira seperti itu sih. Ya kalau dari saya berharap mungkin dari pertemuan malam hari ini, teman-teman yang selama ini mungkin agak menjauh dari politik, menjauh dari kehidupan yang lebih sekedar dari bekerja, yuk kita buka wawasan, kita melihat lebih dalam, masuk lebih, berperan lebih aktif untuk membangun daerah kita masing-masing. Karena kalau tidak, ya kita hanya jadi penumpang satu daerah. Kita nggak punya cara pandang. Ya kita sekedar kalau kasarnya kita hanya tahu hidup aja, makan, hidup, berkeluarga, selesai. Tapi kita nggak bisa melihat aspek lain. Seperti itu sih. Kira-kira gitu. Ko Hadi. Jadi gini, luar biasa ya. Saya melihat begini ya, kita itu mau aktif atau apa, itu sebenarnya kan juga ada peran dari lingkungan ya. Kalau Ko Tony tadi juga ngomong kalau misalnya bisa keputar lagi 30 tahun yang lalu, mungkin lebih aktif di bidang-bidang kemasyarakatan dan lain-lain, dan mungkin Ko Tony tidak menghabiskan waktunya di bidang properti 100% atau bagaimana. Tapi saya lihat bahwa sekarang saya kenal secara pribadi dengan suami Yvonne ya. Suami Yvonne si Bio kan selalu mendukung dan lain-lain karena dia juga seorang aktivis dan dia di PM KRI, kemudian juga aktif di Widya Mandala waktu itu sebagai ketua senat mahasiswa kalau nggak salah ya, universitas PM. Jadi seperti itu memang suami istri itu memang sudah terbentuk ya jadi cinta organisasi, cinta untuk bisa lebih ke masyarakat dan lain-lain. Kalau misalnya kurang ada triggernya gitu, bagaimana menurut Yvonne? Memang yang paling sulit, kalau saya lihat itu perempuan HK itu kalau kita di sini ya, banyak yang punya potensi bagus, tapi sulit karena dianggap bahwa perempuan jangan mengambil porsi pria terlalu banyak. Kalau saya lihat seperti itu. Contoh, di toko-toko, kebanyakan kan yang mau dibilang dipegang ini kan yang perempuan. Tapi porsi ketika keluar, itu kan kita tidak diberikan ruang yang cukup. Kalau paling gampang saya lihat yang sekarang lagi jadi idola sebenarnya itu adalah Ibu Bupati. Jadi memang bupatinya asuh saya, tapi Ibu Bupati ini sungguh punya penggemar sendiri karena dia berkiprah sangat bagus dalam pengembangan tenun di Belu ini. Namun itu tadi bahwa istilahnya peran seorang ibu daerah ya, kan tidak sebesar dengan seorang bapak daerah. Jadi nggak terlalu kelihatan. Padahal mau dibilang perempuan-perempuan HK ini kan mau dibilang dari mudanya kan dilatih untuk bisa bekerja keras, untuk bisa mengambil banyak spek lah, multitasking lah seperti itu. Tapi ruangnya memang tidak diberikan seperti itu. Kira-kira begitu. Kemudian gini, saya rasa dengan adanya orang Tionghoa yang berkiprah dan menjadi kepala daerah di sana, itu mestinya kan juga mendorong yang lain ya, atau enggak? Harusnya seperti itu. Saat ini posisi di anggota DPR yang kalau kita HK itu cukup banyak, sekitar ada 67 orang di dalam DPR. Jadi betul makin banyak. Betul apa enggak sih kalau orang-orang bilang bahwa kalau di Atambua itu kalau ketemu orang Tionghoa itu sekitaran 90% lebih adalah orang HK, betul ya? Betul, kalau di Atambua ya. Kalau di Atambua ya. Ya. Ini, kalau misalnya di sana gitu kan, ya kita lihat bahwa banyak generasi muda yang waktunya habis di toko,
dan lain-lain. Pernah apa nggak sih Yvonne ngajak mereka untuk berdiskusi, kemudian mencoba untuk menggugah mereka, dan lain-lain? Karena saya tahu memang bagaimana ya, sangat sulit untuk menghapus stigma bahwa ataupun indoktrinasi yang sudah terpatri di pikiran kita bahwa jangan politik, jangan apa nanti ini kotor gitu-gitu. Saya rasa itu sudah terpatri lama ya, dan bahkan sekarang ini sudah ada kesadaran yang lebih bahwa kita itu mesti mempraktekkan hak kita itu hak untuk memilih, dan kalaupun bisa dan mampu, kita juga perlu exercise hak kita untuk dipilih gitu ya. Bagaimana menurut Yvonne? Ya, sepakat. Saya sudah mencoba, artinya ketika kemarin habis berkonsultasi dengan Pak Tony, dengan Pak Jerry, saya pulang untuk mulai menemui satu demi satu anak muda yang ada di Atambua ini. Namun memang sekali lagi ya seperti itu. Kadang-kadang saya mohon maaf, di sini ada beberapa senior ya, mungkin ketika punya toko, lalu anaknya pulang, akhirnya dia juga punya peluang untuk istilahnya melepaskan, memberikan, oke, kamu jaga gitu. Jadi dari pagi sampai malam. Kadang kita ajak ngumpul sudah capek. Kalau ada hari Minggu tuh maunya istirahat. Sama seperti saya beberapa tahun yang lalu kerja pagi malam, maunya hari Minggu tuh istirahat. Sudah nggak mau ketemu orang, kasarannya begitu. Kalaupun iya, ketika ketemu tuh kan yang mau dibicarakan ringan-ringan, mungkin sekedar gathering, ngobrol-ngobrol. Ya mungkin kita akan mulai dengan pertemuan-pertemuan ringan dulu. Saya harapkan peminatnya nanti cukup banyak. Karena kalau kita mulai bicara diskusi yang agak berat kan belum semua siap. Namun itu tadi, kadang-kadang juga di antara kita, mungkin karena Atambua baru ya, saya kira masalah di daerah yang HK di semua daerah sama. Ketika awal memulai, rasa curiga itu ada, rasa, istilahnya kalau mau ngumpul ini kan nanya dulu kira-kira maunya apa ya, begitu. Terus rasa saling, istilahnya kalau misalnya ada yang dominan, lalu yang nggak dominan merasa nggak enak, lalu merasa kemudian menarik diri dan seterusnya. Jadi memang harus betul-betul saya harus bisa menggandeng beberapa yang kira-kira kalau kita ngumpul ini kita bisa meleburkan. Karena kalau saya pribadi orangnya juga kurang suka kalau misalnya ngumpul-ngumpul terus ceritanya nggak jelas gitu. Soalnya kan kadang-kadang kita sibuk ya, apalagi sekarang Atambua tensi pilkadanya tinggi sekali. Ini kita ngumpul salah orang aja masuk screenshot besok Facebook. Wah, ini timnya. Jadi memang kalau saat sekarang agak sedikit sulit kita ngumpul. Nanti kesannya ketika kita mau ngumpulin untuk ngomong HK, yang dikhawatirkan adalah kita ngomongin politik seperti itu. Jadi ya tantangannya memang tidak mudah, tetapi makanya saya berharap dari pertemuan ini beberapa yang saya undang muda-muda di Atambua mendengarkan, ya kita bisa memulai ya satu kumpul-kumpul ringan lah untuk membahas ke depannya kita mau bagaimana. Seperti itu, kira-kira. Oke, kita santai aja ya, kita bisa undang juga kalau misalnya ada dari Kotoni ataupun dari institusi yang lain, pengurus dan juga teman-teman mau tanya-tanya tentang Atambua, ingin tahu di sana bagaimana sih keadaannya, apa sih yang lain gitu ya. Kalau misalnya saya tahu bahwa Yvonne di Surabaya cukup lama, jadi apa sih kira-kira bedanya orang di Atambua dengan Surabaya gitu? Mungkin bisa dan juga kalau seperti itu perannya bagaimana sih? Apakah kalau di Jawa peran orang Tionghoa dengan peran orang Tionghoa di Atambua itu sama atau enggak gitu? Kita ingin tahu ya. Sebenarnya kalau peran saya nggak terlalu, karena kalau di Surabaya ini kan kita bagian kecil ya. Kalau Surabaya kan kebanyakan kita kuliah, kemudian dunianya itu aja. Nah, ketika pulang Atambua, ini kan Atambua kota kecil. Saya bersentuhan memang mulai dari level paling bawah, artinya mulai dari tukang parkir, preman, tukang mabuk, petani. Itu kita bersentuhan dengan semua level. Jadi memang saya melihatnya lebih menarik karena kita nggak hanya diam dan kumpul dengan sebagian orang. Yang pasti memang sejak pulang, terutama ketika kembali dipertemukan di HK ya, kita mengingat kembali budaya-budaya yang dulu kita sudah lupakan. Jadi budaya ngumpul, lalu budaya adat, lalu banyak hal sih yang kemudian saya jadi teringat dan kemudian mulai lebih intens untuk melakukan itu. Contoh, kalau misalnya kayak saya nih, kalau ke segala acara, pasti saya nggak pakai gaun. Saya pasti di bawahnya sarung ikat, sarung tenung. Dalam segala acara, mau pesta, mau sembarang, wis pokoknya. Pertama sih memang menghemat anggaran, karena nggak repot. Tapi yang pasti itu
budaya yang dulu kayaknya apo-apo saya juga melakukan hal yang sama. Dulu kan ketika belum ada baju yang terlalu ini kan menggunakan kebaya itu adalah satu yang umum. Setiap hari ya pakainya begitu. Gitu. Oh Itu ya, salah satu sih kalau saya lihat. Jadi boleh komen dikit. Ya Pak Tony, silakan. silakan Pak Tony. Sedikit mau tambahkan, luar biasa Ivon. Begini, masalah peran laki-laki dan perempuan, menurut saya terutama untuk yang ke depan. Zaman dulu kita tahu bahwa perempuan itu cuman, mohon maaf, seperti kayak tatakan gelas. Ya, jadi hanya untuk melayani suami. Saya katakan generasi muda sekarang, perempuan itu harus bisa seperti bendera dengan tiangnya. Oke, kalau laki-laki itu menjadi benderanya, perempuan itu harus menjadi tiangnya. Coba bayangkan, bisakah sebuah bendera berkibar tanpa ada tiangnya? Jadi ini adalah fungsi yang saling melengkapi sebetulnya. Nah, sejarah orang Hakka, kita harus bangga. Terutama perempuan-perempuan. Darah orang Hakka, baik laki maupun perempuan, itu adalah darah pejuang. Ya, sudah begitu banyak contoh yang nggak usah kita sebut satu persatu. Nah, hal-hal seperti ini menjadi tidak ada alasan bahwa Hakka ke depan tidak bisa lebih baik, tidak bisa lebih maju. Ya, karena dari dasar DNA-nya, menurut saya orang Hakka itu orang-orang pejuang. Selanjutnya, kalau seandainya ada yang bilang, kembali lagi masalah sindrom, yang tadi Ivon bilang bahwa kalau mau kumpul-kumpul, ini politik dan sebagainya, udah concern hanya dagang doang. Bukan ada yang salah itu. Saya pengen bagi sedikit sekali mengulang. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya gajah sirkus sindrom. Apa itu gajah sirkus sindrom? Gajah sirkus adalah seekor gajah yang waktu masih kecil itu dirantai. Ini Bapak lagi lihat orang-orang perhakas luar kota. Kok Hadi suara ininya hilang ya gambarnya? Sudah. Aman, Halo? Aman-aman. Oke. Gajah sirkus sindrom itu adalah sebuah fenomena di mana seekor gajah ditangkap untuk menjadikan sirkus. Dia itu dirantai dengan rantai yang kecil. Pada saat masih kecil, dia tidak bisa bergerak. Dan begitu besar, sebetulnya gajah ini sudah bisa mematahkan atau memutuskan rantai itu. Tapi di otak si gajah itu sudah terlanjur sakit, sudah terlanjur tercuci bahwa dia tidak pernah bisa melepas belenggu itu. Dan ini yang terjadi, saya katakan, pada zaman Orde Baru, itu sempat berhasil disuntikkan terutama kepada golongan Tionghoa bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin terutama di bidang yang namanya eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Itu adalah sebuah pembodohan sebetulnya. Dan ini dilakukan juga, kalau saya dengar dari negara-negara Eropa Timur, termasuk di Uni Soviet dulu, untuk membungkam munculnya pemimpin-pemimpin oposisi, itu mereka dibilang DNA kamu adalah sebuah rakyat aja, cuman hanya dagang aja, udah kuai-kuai aja di situ. Nah jadi justru kalau seandainya ada orang tua kita, mohon maaf, yang masih berpikiran seperti itu, saya pikir mungkin beliau-beliau ini masih terkena penyakit yang namanya gajah sirkus sindrom. Jadi justru ini harus kita dobrak, bahwa kekuatan kita sebetulnya, rantai yang diikat kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan semangat orang Hakka. Makanya di Hakka Cita saya pernah tulis, apa itu? Kita punya kekuatan mental, kita punya kekuatan moral, dan yang lebih bagus lagi, kita punya kekuatan ide yang tidak habis-habisnya. Percayalah. Jadi ini adalah sebuah semangat bahwa jangan pernah mau kita masuk dicuci otaknya menjadi punya penyakit yang namanya gajah sirkus sindrom. Nah, itu aja yang saya mau sampaikan. Ya, silakan Ivon dan Pak Hadi. Terima kasih. Terima kasih, Tony. Jadi gajah sirkus sindrom itu memang luar biasa ya. Jadi gajah yang kecil dikasih rantai yang kecil, dia memang pada saat itu memang nggak kuat. Tapi begitu dia udah besar, sebenarnya rantainya itu kan bisa dia patahkan. Tapi masalahnya dia nggak pernah mencoba, nggak pernah mau mencoba untuk itu karena dia merasa bahwa minder duluan, gitu kan. Nah itu memang sebenarnya yang menghantui kita juga sih. Dan itu yang
belenggu-belenggu itu yang harus kita putuskan. Dan juga mungkin selain itu juga bisa ya, Ko Tony ya, bahwa sebenarnya si gajah juga udah merasa nyaman karena dia udah ngapa-ngapain, dia udah dikasih makan, udah tercukupin, udah puas gitu kan. Nah itu. Jadi mungkin zona nyaman itu. Zona nyaman. Betul, Pak. Ya. Mungkin bisa ditambahkan, Ko Tony, bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman gitu. Ya, menurut saya sederhana. Kalau kita mau keluar dari zona nyaman, sebenarnya tergantung sampai seberapa jauh dan seberapa tinggi kita melihat tantangan ini. Kalau kita percaya bahwa orang Hakka atau orang kita sebagai suku bangsa Indonesia bisa jadi pemimpin, bisa mau membuat Indonesia menjadi lebih baik, kita tidak boleh minder. Kita tidak boleh takut. Makanya saya sangat tidak percaya kalau dia bilang, setiap kali kalau ada senior, orang bilang, kita nih golongan minoritas, kita santai aja, kuai-kuai aja. Menurut saya itu kembali sebagai simbol tanda bahwa beliau-beliau ini masih terkena gajah sirkus sindrom. Begitu ada bukti, ternyata ada, sebut aja ada Ahok, sebut aja ada Ibu Chai Chumi, sebut aja ada sekarang Grace Natali dan sebagainya, nanti akan timbul lagi puluhan atau ratusan, baru orang percaya, oh iya. Jadi sebenarnya generasi muda lah justru yang harus menjadi pendobrak. Ya, kalau sampai ada yang iri sama kita, saya katakan, ngiri itu adalah apa? Ngiri itu adalah ujian terselubung. Karena sebetulnya di balik hati orang-orang yang ngiri kepada orang-orang yang minoritas yang berhasil, karena sebetulnya mereka itu kagum. Tapi mereka tidak cukup punya jiwa besar, tidak punya hati besar untuk memujinya, hanya bisa ada mengiri kalau bisa menjatuhkan. Jadi kalau kita diriin, sebetulnya kita harus senang dan kita harus positif. Artinya apa? Pujian yang terselubunglah itu yang datang kepada kita. Jadi kalau besok-besok Yvonne kembali di sini sekarang sebagai seorang pejuang, satu saat berhasil, diiriin, diiniin, ituin, itu sebenarnya biasa. Itu menunjukkan justru Yvonne punya kelas, justru punya kelebihan dibanding yang lain. Makanya baru kita diiriin. Kalau kita nggak punya kelebihan apa-apa, bagaimana kita mau diiriin? Kita dicuekin, kita hanya ada di pojok, di pinggir, cuma diam saja. Jadi sampah kita. Nah, apakah itu menjadi DNA orang-orang Hakka? Saya pikir tidak. Ya. Orang-orang Hakka dengan semangat dan perjuangan, saya yakin kita harus bisa maju. Ya, seperti itu, Ko Adi. Terima kasih. Ya. Oke, ada tanggapan dari Yvonne. Mungkin kayaknya Yvonne setelah ini daftar pilkada nih. Oke, kita silakan dikomentari sebentar. Nanti kita ada satu pertanyaan bagus dari Solo nih. Jadi Solo, ya, oke. Nanti yang lain kalau mau ngobrol boleh. Menurut saya kan ini kita ngobrol santai ya, sharing. Kalau saya pribadi memang ini sudah terjadi. Jadi sebenarnya sejak memulai gerakan membangun perekonomian dari bawah, waktu itu saya terlibat dengan pertanian, saya belajar untuk hanya fokus pada apa yang mau saya bangun. Jadi ya pokoknya cuma mikirin, oh kalau ada masalah solusinya apa, kalau ada masalah solusinya apa, kita harus buat apa. Sampai hari ini kita menuju ke komunitas lalu membuat koperasi. Istilahnya untuk bisa, bukan koperasi simpan pinjam, koperasi yang bisa menjangkau lebih banyak orang, membangun perekonomian mereka. Sehingga kemudian bisa dipercaya juga untuk ormas. Nah, memang 1-2 kali itu kita ketemu orang-orang di luar dunia kita, ngobrol, nggak sengaja. Ternyata saya juga menemukan hari ini, dan kebetulan hari ini, Pak Tony tadi ngomong, saya baru menemukan hari ini, ada yang bilang, kamu itu banyak yang bilang hal jelek loh tentang kamu. Begitu. Saya kaget, oh ya ada ya? Ya karena mungkin saya tidak belajar mendengarkan apa yang mereka katakan jelek tentang saya. Artinya, bukan berarti tidak ada yang pernah kritik. Kalau kritik saya menerima, kalau kritik langsung inbox, WA, itu kebanyakan saya bisa terima langsung, artinya kan karena langsung ke saya. Namun kalau bicara di belakang itu memang sudah terjadi, harus menurut saya itu memang bagian dari paket. Kalau awal-awal memang sempat tidak kuat Mbak Tony, karena rasanya apakah saya memang salah melakukan sesuatu? Sempat bertanya seperti itu. Yang terjadi kan ketika kita orang bilang jelek tentang kita kan, kalau saya karena diajari oleh papa saya, kungkung saya, itu kan saya udah buat apa ya? Saya ada salah apa sehingga orang mengata-ngatai kita seperti itu? Lalu saya kemudian menemukan tadi yang seperti Pak Tony bilang, mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, atau mungkin karena dia tidak punya porsi, saya nggak tahu, tapi kemudian saya belajar bahwa kalau tujuan saya untuk orang banyak, kalau tujuan saya untuk kebaikan banyak orang, saya nggak perlu dengerin yang itu. Kecuali memang ada salah langkah, silakan mengkritik secara langsung, itu menerima.
Bahkan saya berterima kasih karena kritik itu adalah guru yang paling baik agar kita juga bisa tahu jalan yang kita tempuh ini baik atau tidak. Jadi kalau sifatnya memang hanya ngomongin di belakang itu ternyata banyak sekali, saya juga baru tahu. Ya, awal-awal sakit hati, tapi ketika kita fokus pada tujuan, terakhir itu nggak terlalu kedengaran sih. Artinya ya kadang-kadang ada yang nyampaikan, tapi nggak terlalu mengganggu karena kita kan nggak fokus ke situ. Fokus pada apa yang kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Sampai pada posisi ini pun hari ini di Facebook saya cukup dihujat ternyata. Karena inilah, itulah gitu ya. 1-2 faktor lah. Karena kita juga cukup aktif berbicara di Facebook. Tapi buat saya, oh berarti ternyata yang kenal saya cukup banyak. Ternyata pembaca senyap kritikan-kritikan saya di Facebook cukup banyak. Ya saya ambil hikmahnya aja. Memang ya harus, kalau kita orang Timur bilang tuh dadanya harus kuat. Mentalnya harus kuat. Kalau nggak kuat ya sudah, masuk di rumah keong aja, jangan kemana-mana. Nggak usah keluar kan gitu. Tapi kan hakanya nggak begitu ya Pak Tony ya. Harus punya mental. Rumah keong, Pak. Selain gajah sirkus, sindrom sekarang aja rumah keong gitu ya. Oh ya, ini kita ada pertanyaan dari salah satu teman kita dari Solo yang juga aktivis HK juga di sana, Koko Ming. Nah ini luar biasa nih. Kalau Koko Ming ini bergerak di bidang pendidikan, kemudian pelatihan-pelatihan psikologi dan anak gitu ya. Silakan Koko Ming. Silakan. 作为妈妈，我总想给宝宝最好的，因此。Ko Ming. Ko Ming. Oke, belum tersambung ya. Oke, jadi gini. Oke, sorry. Tadi lupa tak unmute. Oh iya, apa-apa. Oke, jadi senang sekali nih dengan Ko Ming ya dari Solo. Silakan. Jadi ya, ini oke, salam luar biasa. Salam kenal buat semuanya, rekan-rekan semuanya. Sukses nih Devon yang luar biasa sudah terjun ke masyarakat ya. Untuk bisa ikut membangun di kotanya atau di kabupatennya. Nah ini saya pengen tanya ya, Devon, ataupun teman-teman yang lain. Kalau saat terjun di masyarakat, tadi kan Devon juga sudah bilang ada perlawanan, ada penolakan, resistensi gitu ya. Terutama dari lawan politikmu gitu lah. Jadi gimana nih cara ngatasinya? Itu satu itu. Karena kan kita kadang-kadang takut nih menjadi seperti kayak antagonis gitu kan, atau menjadi menyuarakan ide atau menyuarakan kritikan dan sebagainya, takut nanti dibilang antagonis lah dan seterusnya ya. Jadi gimana menghadapinya? Yang kedua, kalau misalnya kita ini terjun ke politik dan berani menunjukkan warna kita, ya apa efek positif dan negatifnya pada bisnis dan kehidupan pribadi kita? Padahal biasanya kan kadang-kadang kan macam-macam nih, terus diutik-utik bisnisnya, diutik-utik kehidupan pribadinya, dan seterusnya. Nah ini kadang itu ada ngeri-ngeri begitu ya. Wah jangan-jangan nanti malah tempat usahanya dikerjain lah, atau diapain lah, nanti anaknya gimana lah. Nah itu kadang-kadang membuat ciut gitu ya, kalau untuk masuk ke dunia politik gitu. Nah gimana itu, supaya teman-teman nanti juga terkuatkan, siapa tahu nanti dari sini muncul tokoh-tokoh HK yang baru sampai jadi presiden barangkali. Gitu. Terima kasih. Kayaknya Ko Ming itu akan menggunakan hak untuk dipilih nih kayaknya nih. Oke, silakan dulu Yvonne kemudian ke Tony ya. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi memang kalau reaksi lawan politik, saya memang menemukan bahwa kebanyakan yang kita anggap lawan politik itu memang orang-orang yang setara dengan kita, tapi berbeda pendapat. Kalau yang lalu memang saya belum tahu, tapi kalau sekarang saya menggunakan slogan merangkul lawan, menyenangkan kawan. Jadi lawan pun saya tidak cela. Berbeda, saya menghargai, saya puji. Bahkan kita yang berseberangan dalam pilihan politik, itu kalau misalnya dia punya bisnis, saya bantu sharing. Biar beda ya, biar kamu, saya selalu beda. Kita boleh beda pilihan politik, tapi kalau bisnis kita saling membangun sebagai anak daerah. Jadi, biarpun lawan politik, biarpun berbeda, biarpun dia frontal, saya pasti bantu untuk sharing bisnisnya. Mau rumah makan, mau kalau misalnya ikuti Facebook saya kemarin yang jualan kaos, itu beda. Kita beda, dia frontal di sebelah, saya juga di sebelah. Tapi, saya selalu bilang pada lawan-lawan politik itu bahwa
pilkadanya 5 tahunan, kita nggak perlu berantem untuk itu. Silakan berbeda. Buat saya politik itu seperti main game. Ya kita punya strategi untuk memenangkan apa yang mau kita dapatkan. Tetapi kan kita tidak perlu harus saling bersikut-sikutan di dunia nyata. Artinya saya berusaha untuk tidak, kasarannya tidak mengambil porsi mereka, kehidupan mereka. Kalau politik ini kan ada dua. Ada politik yang memang untuk mematikan orang. Saya kebetulan masih pada taraf dari istilahnya masih pengikut di belakang nih, yang mendukung. Jadi belum terlalu frontal perjuangannya. Ya cuma kita berbeda pendapat. Dia ngomong apa, saya nggak cocok, ya saya timpali. Paling kita berantem sekedar di Facebook, atau kalau ketemu ya kita diskusi agak panas begitu. Tapi kalau pada taraf kita masih ikut-ikutan seperti ini, belum. Nah, kalau saya melihat pada teman-teman yang sudah masuk sampai dalam, itu memang sedikit lebih berat. Mentalnya memang harus lebih kuat. Itu serangannya kan mulai dari kata-kata, mulai dari kiriman penyusup, mulai dari segala macam lah. Pokoknya segala cara digunakan. Kasarannya begitu. Itu saya lihat, ya tergantung kita. Kita kan harga yang harus kita bayar ketika kita mau masuk ke satu arena di mana kita punya tujuan. Menurut saya tujuan itu yang paling penting. Kalau tujuannya hanya untuk dapat duit, ya berarti kita kuatkan di investasi uang misalnya. Tapi kalau saya pribadi melihat beberapa calon saya, tujuannya itu murni memang mau membantu masyarakat. Jadi dia nothing tulus. Nggak jadi ya sudah, pada saat fight ya dia murni betul-betul untuk ya menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Jadi nggak repot gitu. Maksudnya nggak pusing, nggak jadi ya sudah. Itu salah satu. Kalau yang tadi pertanyaan pertama ya, mengatasi reaksi lawan politik. Nah, kalau masalah ngeri-ngeri itu menurut saya itu kayaknya memang di film kadang-kadang agak dilebih-lebihkan. Kalau yang masalah sampai anak kita diapa-apain itu menurut saya juga tergantung ke kita. Kalau kita berdiri sendiri, kita nggak menggandeng orang-orang yang punya istilahnya punya kekuatan. Terus kita misalnya anak baru keluar gitu, anak baru muncul terus tiba-tiba tepuk dada gitu kan, sok-sokan. Ya memang berat, itu memang pasti juga ada tekanannya. Tetapi saya belajar untuk sebelum pada taraf saya tepuk dada atau istilahnya nyombong gitu ya. Sekarang yang saya lakukan adalah lebih banyak berteman. Kenal dengan siapa saja, kenal dengan preman-premannya, kenal dengan petinggi-petingginya, baik dengan orang-orang yang punya kuasa, sehingga ya ketika kita menunjukkan warna tanpa kita memukul harga diri seseorang, ada yang melindungi saya, bahkan istilahnya yang menjaga saya dari politik ini justru teman-teman saya yang berbeda politik, tetapi kalau ada yang mau bikin apa-apa itu dia jaga di depan, seperti itu. Maka politik itu hanya bagian dari sama seperti strategi bisnis, kita bagaimana bisa bertahan, kita bagaimana bisa menang, kita bagaimana bisa mendapatkan sesuatu, tetapi tidak berarti kan kita tidak memanusiakan manusia, tidak berarti kita tidak berteman, seperti itu. Kalau saya sih di sini sangat senang, karena saya berteman dengan semua lawan, mau kawan, mau yang jahat, mau yang baik, tak temenin semua, biar nggak repot gitu. Kira-kira seperti itu, pengalaman pribadi. Gitu. Luar biasa. Jadi menurut Yvonne itu adalah semuanya adalah game ya. Jadi bagaimana sih kita bisa meyakinkan ya. Jadi the power of persuasion. Ya silakan Bu Tony. Tadi ingin mendengar tanggapan Bu Tony. Menanggapi yang tadi August bilang masalah kritik. Menurut saya kritik atau opini itu tergantung kolamnya ya. Ya, coba bayangkan Kohadi, kalau kita hidup di kolam bandeng seperti ikan, padahal kita itu salmon. Gimana pun juga seekor salmon mau bagusnya, akan tidak mendapatkan satu apresiasi di kolam bandeng. Yang sederhana misalnya, kalau kita di Atambua atau di Bali, kalau kita makan babi, B2, tentunya itu menjadi makanan sehari-hari. Tapi kita begitu ke daerah yang relatifnya banyaknya Muslim, tentu itu akan dihujat dan kita akan menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi menurut saya kita itu mungkin jangan seperti balon. Karena besar kecilnya kita bukan tergantung tiupan orang. Jelek bagusnya kita bukan tergantung dari kritikan orang. Tergantung kita harus tahu seperti Ivan bilang, jati diri kita itu siapa. Kita maunya apa. Kalau memang mau mengadakan perubahan, pasti kita mendapat tantangan di mana saja. Jangan kata di dalam politik yang lebih keras. Di dalam bisnis, di dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan beda pendapat. Nah, disinilah justru seninya. Saya setuju dengan Yvonne, it's just a game. Gimana kita memainkan game ini supaya bisa menang dengan cara yang cantik.
Jadi kembali lagi kalau kita mendapatkan kritik, menurut saya itu cuma hanya opini. Tergantung opini siapa yang menilainya. Dan kalau sampai semua pun di kolam itu mengatakan kita salah, padahal kolam itu adalah kolam bandeng dan kita ini adalah salmon yang nggak akan nyambung. Dan menurut saya santai aja, nggak perlu kita menjadi bandeng gitu loh. Nah, kira-kira gitu Pak Adi. Terima kasih. Ya, kemudian tadi nih, Pak Tony mungkin ada tips-tips juga karena kan bila mana kita berseberangan, kemudian hatersnya kan mesti ada gitu kan. Nanti hatersnya nggak beli dari toko kita lagi, itu bagaimana? Kan bisa juga kalau misalnya tadi ditanyakan oleh Koming bahwa kalau bisnis saya bagaimana kalau saya politik atau apa atau terjun ke kemasyarakatan, kemudian ada yang nggak suka, pelanggan saya dulu beli ke saya, kemudian bisa nggak ke saya lagi belinya, itu bagaimana? Kira-kira gitu bisa terjadi apa enggak ya? Oh, udah pasti itu terjadi. Tapi kan kembali lagi, tergantung sampai seberapa jauh kita melihatnya. Kasus-kasus yang Gus Ming bilang itu benar sekali, tapi itu kan mikro. Jadi kalau kita punya wawasan hanya sekedar untuk mempertaruhkan sesuap nasi, menurut saya itu bukannya levelnya orang yang mau berpolitik. Karena orang politik itu harus punya wawasan yang jauh di atas kehidupan sehari-hari rumah tangga doang. Kehidupannya, wawasannya itu melebihi dari sebuah keluarga, melebihi dari sebuah komunitas, melebihi dari sebuah baik itu kelurahan, kabupaten, malah kota. Malah yang lebih tinggi adalah provinsi, yang lebih tinggi adalah nasional. Jadi memang ini seperti seperti kayak sesuatu yang berbeda. Kalau wawasan kita cuma hanya rumah tangga, ya memang kita belum level untuk masuk ke dunia politik. Kita harus tembus wawasannya di atas itu sendiri. Kira-kira gitu, Pak Adi. Oke, jadi kalau misalnya kita udah terjun banget, nggak perlu bingung ya, Pak Tony ya. Oke, ini kayaknya Ivon juga setuju nih dengan Pak Tony. Kalau Pak Tony dengan Ivon ngomong itu kayaknya cocok plek gitu ya. Silakan. Nggak, saya cerita aja. Maksudnya saya ini kan punya kafe di sini. Jadi kafe ini juga merupakan jujukan ketika orang datang dan ngobrol gitu. Nah, paling gampang memang ada beberapa lawan politik yang saya dengar ceritanya tuh nggak mau ke kafe karena ini kan lawan politik begitu. Tetapi masih banyak yang datang karena contoh nih, saya ngundang. Kalau datang saya sambut. Kadang-kadang ada yang saya traktir meskipun lawan politik seperti itu. Jadi ya dia akan balik-baliknya ke situ karena mau memang dibilang tempat nongkrong yang enak di situ, dia mau kemana? Atambua kan nggak banyak pilihan. Kalau ke toko dia nggak belanja ke saya. Nah, kalau saya secara politik saat ini saya membangun jaringan ke masyarakat kelas bawah. Kan kalau yang musuhan sama saya tuh paling cuma dihitung jari. Kalau kita bicara lawan politik itu yang nggak suka kita itu hitungan jari. Apalagi kalau yang frontal, artinya dia nggak suka sekali. Kan tidak akan menghancurkan bisnis kalau hanya dengan 5-6 orang nggak suka. Kan kita juga membangun lebih banyak ke yang orang suka. Buktinya, ya kalau saya bicara sampai sekarang lawan-lawan politik pun kadang telepon tanya untuk beli, minta diantar ini, itu. Bantu promosi juga kadang-kadang tempat saya. Artinya kita membangun hubungannya kan di luar, artinya itu tadi, politik nih game lah, di luar kita semua friend lah. Gitu. Kira-kira gitu sih. Ya, luar biasa. Oke. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang ada di sini. Ini kan kita di sini, wah ada banyak sekali yang teman-teman ini ya, yang saya tahu Ko Benson dari Medan yang katanya akan juga jadi pembicara nih Ko Benson. Ko Benson kalau bisa mendengar saya, bisa dong dikasih previewnya, kira-kira nanti akan ngomong tentang apa gitu ya. Nah, juga malam hari ini kita sangat berterima kasih banyak, karena ada teman-teman juga dari Quang Lien. Jadi yang belum tahu tentang Quang Lien lah, ini mungkin Ko Jerry bisa menjelaskan sedikit lah tentang Quang Lien di teman-teman HK kita. Ko Jerry? Ya. Nah. Ya, memang Quang Lien itu merupakan satu perkumpulan yang ada di salah satu perkumpulan juga, tapi terdiri dari 4 suku ya, dari suku Hakka, Teochew, Hainan, sama satu lagi Guangzhou, ya. Jadi ini lebih cenderung istilahnya kalau gambarannya gimana? Perkumpulan orang Jawa gitu loh, ya. Perkumpulan provinsi Jawa. Di Jawa itu kan ada orang Sunda,
ada orang Jawa, ada orang apa Madura. lagi? Madura. Banten, Madura gitu. Nah, kira-kira seperti gitu. Jadi beberapa suku yang tinggal di dalam satu provinsi. Nah, Hakka merupakan salah satu bagian dari perkumpulan Guangzhou itu. Oke, saya kira itu nanti kalau teman-teman mau ikut, mereka juga punya seminar juga di setiap hari Rabu ya. Atau karena saya dengar mau berubah 2 minggu sekali. Oke, kembali lagi ke Yvonne ya. Saya nggak tahu gimana gambaran suasana di NTT atau khususnya Atambua ya, Belu saat ini. Beberapa rekan-rekan yang senior kita ya, yang saya pernah dengar seperti beberapa kasus. Waktu itu saya masih di Kalimantan, di Pontianak. Ini kebetulan dari Pontianak ini ada beberapa teman ya. Kalau mungkin ingat, waktu masih zamannya Cornelius dan wakil gubernurnya juga orang Hakka ya, kalau nggak salah Pak Sanjaya apa namanya itu. Nah, itu ada pemilihan wali kota. Saya waktu itu di sana lihat banyak sekali spanduk. Yang saya agak kecewa itu begini, saya melihat loh, kenapa ya banyak sekali calon-calonnya itu memang ada orang-orang Tionghoa, terdiri dari ada 3 atau 4 ya. 3 atau 4 pasang itu orang-orang Tionghoa, saya bilang. Waduh, kalau gini ini kan pasti susah menang. Ini di dalam benak saya gitu. Karena lawannya waktu itu wali kota kalau nggak salah yang sekarang ini jadi gubernur ya. Kenapa? Karena otomatis itu suaranya itu akan pecah. Ya. Nah, demikian juga waktu saya berbicara sama Hasan Karman. Waktu beliau memasuki di periode yang kedua, ya. Itu juga begitu, dia sharing katanya. Ini yang lawan-lawan politiknya dia, yang maju juga banyak orang sesama orang Tionghoa ya, khususnya orang Hakka, ada berapa calon gitu. Tapi katanya memang strateginya itu untuk memecahkan suara ya, suara orang-orang di kota Singkawang sehingga dia tidak terpilih, dan terpilihnya lagi si Awang ya, baru sekarang Cai Cuime. Apakah juga pertanyaan saya, apakah juga nanti di NTT ini atau bukan di NTT, di Atambua, di Belu ini juga demikian kejadiannya, Yvonne? Jadi politik ini kan tidak pernah bisa diduga, Pak. Kan itu juga tergantung para pemain-pemainnya dan bagaimana para pemimpin politik ini menyikapi. Kalau saat ini NTT, kalau terutama Belu ya, Belunya lebih sederhana karena saat ini kubunya tuh hanya 2. Kalau kita bicara Timor ini mungkin saya nggak tahu kalau di Jawa, tapi kalau di Timor ini sederhana banget, warnanya merah atau biru. Merah itu PDI, biru itu Nasdem. Keduanya menguasai ranah hukum. Saya ada yang menguasai kejaksaan, ada yang menguasai polisi. Jadi intinya pemimpin yang memegang salah satu itu apapun aman. Jadi kalau saya mau berantem, mau rame, mau apa. Jadi kalau sebatas di dunia maya, tapi pada akhirnya kita tahu semua kasus yang diangkat pun tidak diangkat lagi seperti itu. Jadi kalau mau sampai terlalu heboh, kalau di Belu belum ada. Kita lebih cenderung politik yang tingkat permainannya masih bisa berdiplomasi lah, kasarnya begitu. Dalam banyak hal. Termasuk ya sampai hari ini ketika Atambua hanya stop di green zone, paling naik kuning terus kembali ke hijau, naik kuning kembali ke hijau, merahnya jarang-jarang. Padahal kan tidak mungkin. Sementara lalu lintas orang itu banyak dan 2 tetangga terdekat kabupaten itu merah. Begitu. Ya, kembali bagaimana pemimpin itu melakukan langkah-langkahnya dia. Kalau di Belu sih masih cenderung nggak terlalu lah. Apalagi sekarang kita head to head ini udah nggak terlalu riuh lah. Seperti itu kira-kira. Ya. Apakah Ipon jadi mencalonkan? Apa Pak? Apakah Ipon jadi mencalonkan? Jadi untuk kampanye pilkada yang akan datang? Apa? Yang pasti memang kalau saat ini kan dari MKGR sebagai sebuah ormas yang mendirikan Golkar, memang kita targetnya adalah paling tidak memasuki posisi partai dulu. Kalau punya posisi partai kan nilai tawarnya ada.
Salah satu begitu. PR yang paling besar sebenarnya sampai 2024 nanti itu adalah membangun massa. Karena selama ini kan saya sebagai pengusaha ini kan hanya bermitra dengan tidak banyak orang. Artinya kan ya hanya itu-itu aja, tidak banyak. Nah sekarang tantangannya kan PR-nya kembali pada ketika saya 2-3 tahun ini turun ke masyarakat, saya bisa berbuat apa dulu. Itu dulu. Jadi kalau misalnya maju atau nggak maju, saya lihat nanti. Itu kita bicara nanti. Minimal sekarang kalau target saya berbuat dulu nih, saya bisa nggak berbuat nih? Belum ada posisi saya, apa yang bisa saya buat? Jangan-jangan nanti kalau hanya ambisi untuk menduduki satu posisi, lalu kemudian saya nggak punya kemampuan, malah memalukan, kan begitu. Nah, sekarang saya berpikir lebih banyak untuk berbuat. Saya masuk ke Ormas bukan sekedar untuk mencari panggung di pilkada, tetapi memang untuk bisa punya wadah untuk bisa masuk hingga ranting desa. Untuk bisa berbuat dulu. Kira-kira begitu, Pak Tony. Mungkin bisa dikasih deh ide-ide nyata apa gitu ya, supaya kita bisa dengar juga, Yvonne. Jadi apa yang sudah Yvonne lakukan secara nyata di Belu, di Atambua untuk daerah tercinta, sehingga bisa lebih dikenal gitu loh. Kan ada Kitabun, lah itu bisa diceritakan. Kayaknya menarik sekali. Jadi kalau Kitabun ini lahirnya dari Alfamart. Itu apa? Ya, makanya tak ceritakan lahirnya itu dari Alfamart. Waktu Alfamart memasuk Nusa Tenggara Timur, itu banyak yang gelisah karena membayangkan bahwa sebuah retail besar masuk ke daerah. Memang pro dan kontranya ada, bahwa ini nanti daerah kita jadi maju karena ada hal-hal yang baru, tetapi dari sebagian pengusaha juga menganggap ini, ya contoh barangnya nanti ambil dari Jawa semua, pekerjanya apalagi kita belum siap sumber daya manusia, seperti itu. Lalu muncullah ide lah, kalau kita seandainya kita menolak Alfamart, dan kebetulan Belu dan Soe, Kabupaten TTS itu 2 kabupaten di Timor yang menolak Alfamart, kita memikirkan solusi. Lalu ketika kita menolak retail besar, kita sebagai anak daerah, kita melakukan apa? Waktu itu terpikir untuk mendirikan retail lokal, terinspirasi dari Kokomart Bali, terinspirasi dari Kokomart Bali, untuk kita sebagai anak lokal juga bisa mendirikan satu retail yang cukup bisa franchise cukup banyak lah. Muncullah nama Kitabun. Kenapa Kitabun? Karena kalau ditanyakan ini tokonya siapa? Kitabun. Kitabun artinya kita punya gitu. Harapannya semua punya perasaan memiliki, semua bersama-sama membangun satu retail yang faedahnya bagus bagi orang-orang kita. Jadi dimulai dari situ dulu. Tapi karena memang konsep retail itu masih dibangun, sehingga sekarang menuju ke arah koperasi, itu masih menjadi komunitas. Nah, untuk menunjukkan eksistensi komunitas ini, kemarin waktu COVID pertama, kita turun ke 18 desa untuk melakukan penyemprotan disinfektan, lalu sosialisasi, lalu memang ada bagi-bagi masker, sambil memang sebagian ada biaya sendiri, kumpul-kumpul, ada juga sumbangan dari teman-teman HK, ada juga dari teman-teman dulu yang dari Widya Mandala, saya dapat kiriman masker, APD. Nah, dari situ kita berbagi. Jadi sampai 18 desa dan hampir semua puskesmas dapat APD, masker, dan lain-lain. Nah, dari situ orang mulai mengenal. Oh, Kitabun, ternyata Kitabun ini ada. Dan mulailah muncul, oh saya juga mau, meskipun secara konsep perekonomiannya belum maksimal. Tapi kita baru memperkenalkan diri sebagai satu komunitas yang peduli, yang mau mendengarkan apa masalah yang terjadi di masyarakat lapis bawah, kemudian kita konsepkan, kira-kira apa sih bisnis yang paling pas untuk mendukung mereka, sehingga kita bisa naik bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Masih di-mute tuh kayaknya. Iya, luar biasa. Kemudian yang itu usaha-usaha pertanian gitu juga bisa menjangkau sampai ke bawah ya? Kita rencananya memang targetnya ini dari Kitabun ini, kita mau menjadi, istilahnya kalau pemerintah tidak bisa, kita menjadi satu pendanaan yang bisa mensubsidi petani. Karena biar bagaimanapun petani itu butuh dibantu. Satu hal contoh, penanaman jagung kalau di Jawa itu 1 hektar bisa panen 5-6 ton, ada yang sampai 8 ton. Kalau di Belu ini maksimal 3 ton itu sudah bagus. Rata-rata 1 hektar hanya 1-2 ton. Otomatis namanya kalau kita nanam dengan hasil sedikit itu Pak Po, artinya nggak ada untung sebenarnya. Kemudian menanam hanya untuk makan, menanam hanya untuk iseng, menanam hanya untuk, ya paling nggak ada kerjaan, kemudian kalau juga ada sedikit uang. Tetapi kalau dihitung-hitung, ya nggak cukup. Beda kalau dengan di Jawa kan, kalau kita menanam pasti dapat uang. Contoh, kalau kita tanam padi, 1 hektar pasti bisa dapat 10 ton. 10 ton kalau dengan bilanglah gabah 5.000 aja udah pasti 50 juta. Nah kalau di sini itu 1 hektar padi, kadang hanya 1-2 ton, karena nggak mampu beli obat, nggak mampu beli pupuk.
bibitnya pun menggunakan bibit lama yang diulang-ulang, jadi budayanya nggak ada, pendampingannya nggak maksimal, terus ketersediaan pupuk dan lain-lain juga nggak maksimal, sehingga ya kalau mau dibilang PR untuk memajukan pertanian di sini masih panjang sekali, masih panjang. Alat-alat memang sudah banyak bantuan dari pemerintah, tapi semuanya alat besar. Saya tidak tahu mekanisme terakhir. Waktu saya mencoba untuk meminjam, waktu saya pergi, saya diketai biaya 1,5 juta per hektar. Tapi katanya ada yang gratis, ada yang cuma bayar minyak. Saya juga nggak ngerti. Akhirnya karena bayar kan saya nggak jadi. Karena cost-nya terlalu tinggi. Nah itu tadi, kalau bayangkan kalau petani ini nggak punya traktor, dia balik tanah pakai apa? Pertanian di sini tuh semua hanya mengandalkan keringat, ya akhirnya hanya untuk makan, tidak bisa untuk maju. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya masuk ke pertanian kemarin, saya sempat memang menyerah, saya tidak masuk lagi langsung di lahannya, tapi bergerak ke marketing. Karena contoh nih, tomat itu sempat jadi favorit. Kalau kita bicara tomat itu 1 ember pernah harganya sampai 100.000. 1 ember itu beratnya 6 kilo. Itu harganya 100.000 1 ember. Berarti 1 kilonya sekitar 20 lebih ya. Nah itu favorit. Ketika orang tahu bahwa musim hujan tomat itu favorit, semua nanam. Nah, ini terjadi pada kemarin nih, musim kemarin. Ketika semua menanam, hujan tidak turun maksimal, tomatnya maksimal, mereka sudah terlanjur memperlakukan tomat dengan perlakuan hujan, jadi semprotan pestisidanya maksimal, hujannya nggak maksimal, semua panen. Kan sukses berarti panennya. Karena perlakuannya bagus, hujannya nggak maksimal, penyakit kurang. Hancurlah harga tomat. Sekarang yang lagi prosesnya harga lombok. Lombok kemarin di beberapa daerah itu sudah tanam, karena 5.000 per kilo pun ada yang mau beli, sekarang semua pohon lombok dicabut dan dibakar. Artinya kan kalau kita bicara pertanian ini kalau cuma nanam-nanam aja, nggak bicara prosesnya, nggak bicara siapa yang beli nanti, siapa yang memasarkan, nggak bicara bagaimana kita cut biaya produksi supaya kalau berapapun harga yang dijual petani masih untung, ya udah, akhirnya muter-muter di situ aja, nggak akan pernah sukses. Seperti itu. Makanya saya bergeser dulu ke yang lebih sederhana, karena PR-nya pertanian itu panjang banget. Memberikan pendampingan ya kalau nggak salah, Yvonne ya? Ya, pendampingan, tapi itu tadi, kalau cuma mendampingi saja nggak cukup. Bahkan sampai bantu jualin pun nggak cukup, karena skalanya kan besar. Bayangin nih, kalau tiba-tiba ada 20 orang 1 hektar tanam tomat sekali panen sekian ton, waduh. Terus apa yang mau beli? Kira-kira. Ya, Pak Tom. Ada pengusaha yang bikin misalnya saus tomat nggak di sana? Belum ada. Memang sekarang lagi digadang-gadang untuk membuat itu. Tapi Pak, selalu kendala kita adalah karena kita musimnya panjang di kering, jadi penanaman itu tidak stabil. Bisa jadi saus tomat ini nanti akan hanya terjadi di menjelang musim hujan. Tidak sepanjang tahun orang menanam. Karena air. Oke. Kira-kira begitu. Kendala kita selalu begitu kalau bicara pertanian. Kalau kita mau support sesuatu yang kita jual ke Jawa misalnya, selalu kendala bahwa tidak bisa setiap bulan panen. Karena tidak tanam setiap bulan, karena hujan. Faktor air. Oke. Pabrik aqua juga nggak ada di sana ya? Kalau air minum ada, Pak. Di sini ada, hampir setiap daerah itu punya 1 sampai 2 pabrikan. Di sini ada. Air minum ada. Ya? Ada. Kebanyakan mereka ambil dari sumur bor. Okay. Airnya. Saya cuma dengar dari Pak Jokowi sempat bilang bahwa untuk daerah-daerah tertinggal terutama mungkin nggak boleh bergantung dari bahan baku aja. Betul. Karena gimana juga nggak hanya terjadi di daerah Indonesia Timur, di seluruh Indonesia sebetulnya kalau kita cuma mengandalkan bahan baku, hancur kita. Ya, karena nilai tambahnya itu hanya sangat minim. Akhirnya kita berputar terus di lingkaran setan itu. Ya, nah makanya kembali seperti saya bilang, seandainya dari orang-orang HK ini bisa memegang kekuasaan di eksekutif, membuat kebijakan, tentu mudah-mudahan akan berbeda daripada kita hanya bergerak di bidang mikro, yang hanya ngurusin, ngurusin panen tomat, ini ono, tapi semua itu kan nggak bisa punya wawasan yang lebih luas kalau tidak didukung oleh kebijakan daripada pemerintahannya. Betul sekali. Ya, ini harus sinkron. Kalau satu saat ada orang-orang, ya bukan hanya orang HK, siapa saja pemimpin eksekutif yang bisa berpikir betul-betul untuk mengabdi, nah kebijakan ini kan seperti Ahok bilang, berapa banyak sih seorang Yvonne atau siapa aja yang di situ sebagai pengusaha bisa bantu petani atau bantu
orang-orang sekitar, kita nggak mungkin cukup. Tapi kalau misalnya ngomong kata bahwa Ipon menjadi bupati satu saat, kebijakan itu akan mempengaruhi orang banyak. Pasti itu kan akan berbeda banyak. Mungkin juga buatlah kebijakan bahwa misalnya jarak berapa kilometer density daripada orang tanam tomat itu di adjust, misalnya diatur, sehingga bilangin kepada masyarakat jangan kita masuk seperti kayak naik mobil Mercy tapi masuk ke Tanah Abang, ya macet semua. Jadi nggak ada gunanya Anda naik sebuah mobil Mercy tapi masuk ke pusat pasar Tanah Abang yang nggak bisa jalan. Nah, kebijakan-kebijakan itu yang menurut saya kalau kita berpikir menembus wawasan yang tadi hanya dengan dagang-dagang mikro, ini yang sangat dibutuhkan untuk generasi ke depan untuk bisa membantu membuat solusi dengan yang lebih skala yang lebih luas. Gitu. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Memang terasa ketika 5 tahun yang lalu berjuang sendiri, makanya kenapa saya masuk juga karena mendengar nasihat tadi bahwa kalau kita nggak terlibat minimal punya saham dalam memberikan pendapat dan kebijakan, memang itu akhirnya kita fight sendiri dan dampaknya juga nggak bisa ke banyak orang. Kita hanya ke kita aja dengan lingkungan yang sangat terbatas. Memang seperti itu. Jadi akhirnya kasihan juga. Saya curious sedikit, Ivan, gimana dunia pariwisata di sana? Kalau pariwisata, Atambua ini memang kalau mau dibilang cukup rawan, tapi kalau bilang bagus-bagus sekali juga belum ada yang bagus. Kemarin Bupati memang sudah mencoba untuk wisata selam, jadi diving, tetapi kalau dilihat dari kemarin hasil postingan sih tidak ada diving yang seindah Bunaken misalnya. Jadi kalau potensi diving nggak ada. Makanya kan kemarin sempat dibuat patung Bunda Maria Raksasa di Belu, salah satu dari 20 yang tertinggi. Kalau nggak salah, Ci Aida juga terlibat kemarin untuk pembuatannya itu. Tetapi itu tadi, Pak, kita nggak siap banyak hal. Beda kalau Bali. Bali ini orang Bali kan kreatif. Ketika ada orang datang, mereka siap dengan souvenir, dengan apa. Nah, kita ini guide juga nggak ada, lalu minimal menjaga kebersihan tempat wisata juga nggak ada. Artinya, secara kalau wisata itu kita tidak siap sekali. Dan tempat-tempat yang untuk diwisatakan juga, kalau mau dibilang sejauh ini, sepanjang kalau NTT posting itu Belu tuh hampir nggak masuk. Nggak pernah ada situs yang masuk. Kecuali yang memang paling cocok, kemarin kita bicara dengan beberapa teman, adalah kalau kita bicara wisata budaya. Nah, kalau budaya kita masih agak selamat, karena kita punya contoh situs kampung adat, lalu tempat-tempat di mana bersejarah, yang terkait dengan upacara-upacara adat. Kemarin kita sempat buat namanya Festival Kampung Adat, Festival Forai. Itu cukup lumayan. Ya, tapi kan Pak tahu kalau misalnya kita bicara tentang festival yang berbau budaya itu kan berarti dia tidak terlalu besar. Sama seperti kalau di Flores tuh Wairebo, jadi dia kampung di atas gunung gitu. Tapi kembali lagi bagaimana kinerja pemerintah bekerja sama dengan pemuka adat, dengan masyarakat untuk bisa membangun itu. Kira-kira seperti itu. Karena kalau cuma dijual-jual saja, akhirnya hancur situsnya. Terbukti beberapa kampung adat situsnya hancur karena harusnya dibangun dengan daun, mulai dipakai semen dan seterusnya, akhirnya malah bentrok. Gitu. Kayaknya kalau begini kita jadi tertarik, mudah-mudahan COVID segera berlalu. Saya mau menghimbau kita yuk rame-rame ke Atambua, setuju ya? Wah, kalau setuju. Wah, setuju banget. Wow, Pak Tony ya. Saya jadi tergerak, mudah-mudahan COVID segera berlalu dengan Ko Jerry dan Ko Hadi. Yuk kita bikin kepanitiaan. Siapa yang mau ke Atambua, mungkin kumpul dari Surabaya atau dari mana, mudah-mudahan saya bisa bantu untuk subsidi ke sana. Paling tidak kita mesti mengenal, baru kita bisa lebih sayang sama Ivon dan HK Atambua. Kira-kira gitu ya. Dengan senang hati. Ya, saya pengen juga. Nanti kita juga ke Kupang juga ke Pak Yano ya. Ini Bro Hadi mau mengekspos NTT ini. Ini kebetulan ada Pak Yano, ada Ivon ya. Ini silakan Bro Hadi. Ya, Kupang malah pasti disambut sama Cusi itu pasti. Kupang lebih banyak situs yang misalnya di banyak tempat yang bisa dinikmati. Termasuk gua yang kalau nggak salah airnya bening. Tuh ada beberapa titik gitu.
Jadi kalau mampir memang harus suruh Kupang, baru kemudian ke Atambua. Atambua penginapan oke ya? Hotel cukup oke, Pak. Sudah beberapa hotel baru, lalu ya memang nggak sampai bintang 2 sih, nggak sampai bintang 4 sih, tapi kalau bintang 3 adalah. Sudah ada. Kingstar itu salah satu yang ini. Oke. Wah, hebat sekali. Oke. Ya. Pak Yano, apa nih Pak Yano? Sebelumnya nanti Siap, siap. Ko Benson ya. Silakan Pak Yano. Ya, siap. Senang kalau teman-teman bisa datang ke Kupang. Nanti kita jadi guide sama Yvonne. Mantap, Siap. Pak. Mantap. Nah, ini ada sebelumnya kita ke Ko Benson yang juga akan jadi pembicara nih kayaknya Ko Jerry ya untuk berikutnya. Ini ada suatu Sebentar Hadi. Bro Hardi mau bicara dulu, Hardi Chung. Oh, mau silakan. bicara nih. Ya. Oh, thank you. Thank you, Bro Jerry. Selamat malam, Pak Tony, Pak Jano. Ya, selamat malam semua. Pak, sebelum saya masuk, izin share screen boleh nggak, Pak Hadi? Silakan Pak, bisa Pak. Oke. Sebelumnya aku mau menunjukkan ini ada sesuatu yang mungkin bisa kita manfaatkan bersama, Pak. Aduh, mana ya? Bisa lihat nggak? Bisa. Oke. 亲爱的朋友们，新年好！来抱着这个鼠来抱，鼠来笑着那个鼠要招，鼠来鼠去我才知道，健康快乐最重要。拜新年，让百年吉祥年，春天的旋律带我出发。风筝，我愿在风中，风吹的这分钟，把不容易的比索盖。saling berbicara nyanyi-nyanyi. Oh namanya siapa yang punya pria yang baik hati. 今年的快活春晚是我们第13次举办这个晚会了。这个晚会今年有21家媒体和机构加入到这个合作当中来，其中呢，印尼的单位就包括了印尼国家旅游部、印尼大爱电视台、印尼国际日报。我想，印尼对于这个晚会的支持力度是非常非常大的。Ya, Pak, kurang lebih. Halo. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak, yang aku mau sharingkan. Kira-kira kita bisa memanfaatkan apa yang sudah kita lakukan untuk memperkenalkan Indonesia secara keseluruhan dan juga daerah-daerah. Tahun 2020 kita angkat Kota Manado. Nah, untuk tahun 2021, kalau boleh Pak Janu, Cusi Janu ya, sama siapa? Ketua PPHI Anambua siapa? Halo? Ya. Oh, oke. Ya, kita angkat ke potensi dan kekayaan alam NTT. Jika berkenan, dan kita punya jalur ini semua. Siap. Nanti tata caranya, bagaimana pelaksanaannya, teknis pelaksanaan segala macam akan kita sharing. Ya. Okay. HK Muda-Mudi NTT itu punya teman-teman yang pengalaman di pariwisata. Oh, oke. Termasuk
Bapak David kan yang... Ko David ya, Ko David. Ya, betul, Pak David. Ya. Nah, David satu marga sama saya, Pak. Marga Cung, Pak. Oh iya, sama Ahok dia satu marga. Ya. Kebetulan kita aktif di Kementerian Pariwisata, jadi setiap tahun kita bawa kebudayaan Indonesia untuk isi acara di televisi Tiongkok, Pak. Nah, jadi kita coba ambil kesempatan ini untuk mengangkat potensi-potensi yang kita punya. Itu, Pak. Kelihatannya tahun ini difokus ke Labuan Bajo. Itu betul pemerintah lagi fokus ke pembangunannya juga luar biasa. Ya, betul, Pak. Labuan Bajo, terus ada situs-situs lain yang kita angkat budaya. Budaya itu ada sandang, papan, pangan, dari pakaian adat, dari rumah adat, dan makanan. Itu, Pak. Yang kita angkat 3 ini. Kalau NTT ini luar biasa sekali, Pak. Bahasa aja ada 72 bahasa dalam NTT. Ya. Banyak sekali, Pak. Banyak sekali yang bisa kita angkat. Itu ada upacara berburu ikan paus. Ada upacara pindah batu. Banyak sekali, Pak, bisa diangkat. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Jadi yang belum kenal sama Ko Hardi ini adalah orang yang sangat beken di bidang pariwisata juga ya, dan channelnya udah sampai ke dan sangat pinter juga IT. Ya, ini IT kita kalau kita kesulitan selalu Ko Xiaocong yang selalu bantu nih. Oke, terima kasih banyak. Ini selanjutnya kita juga ada Ko Benson ya. Ko Benson bisa ngomong sebentar nih. Ko Benson Chandra. Halo. Hai Ko Hadi, hai selamat malam Pak Tony, Ko Jerry ya, semuanya selamat malam. Ya, Ko Benson ini berkaitan dengan acara kita ini nanti suatu minggu ada Ko Benson yang akan memberikan sesi ya Ko Benson ya, memberikan sesi, memberikan seminar buat kita semua tukar pikiran, virtual knowledge sharing. Halo. Selamat malam Ko Benson. Selamat malam. Selamat malam, Pak Ko Benson. Ko Hadi bisa di-repeat sedikit kedengaran? Ya, jadi kita akan mengadakan acara ini kan, saya yakin Ko Benson juga ikut terus-menerus ya. Jadi kita adakan setiap Jumat gitu ya. Dan itu kita ingin juga nanti ya, di salah satu Jumat itu Ko Benson bisa kita jadwalkan untuk menjadi pembicara. Ya, siap. Ya. Jadi memang saya ingin juga untuk berbagi. Saya kira ini yang diadakan acara ini oleh PPH ini luar biasa. Jadi ini membawa kita untuk lebih mendekat bersama, ya bisa berkumpul. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi kita dari Medan, kami dari Medan ini bisa berbagi gitu ya. Jadi rencananya kami sih karena saya pernah membaca suatu buku yang menurut saya sangat baik untuk saya, buku kesehatan ya, yaitu bagaimana fasting ya, puasa ya. Nah itu saya rasa sangat positif dan sangat positif untuk saya. Maka dengan itu saya ingin membagikan bedah buku ya, acara bedah buku untuk sharing. Something that sebelum baca itu saya nggak pernah mengerti begitu, Ko Hadi. Ya, betul. Terima kasih. Juga nanti tentang sejarah Kota Medan nih katanya. Oh ya, sejarah Kota Medan betul ya. Itu yang kita tunggu-tunggu tuh. Ya, jadi teman-teman. Iya itu juga. Mungkin saya perkenalkan sedikit ya. Kalau salah mungkin bisa direvisi. Jadi saya ingin memperkenalkan Ko Benson Chandra, salah satu juga pengurus di HK Medan. Jadi Ko Benson Chandra ini merupakan generasi penerus ya dari pendiri Kota Medan nih langsung gitu ya. Betul ya Ko Benson ya. Nah, akan nanti di satu kesempatan akan berbicara juga mengenai bagaimana sih peranan orang Tionghoa khususnya suku HK dalam pembangunan Kota Medan gitu ya. Jadi kita mesti nantikan nih ya. Dan Ko Benson ini adalah
salah satu cucu dari orang yang sangat berjasa banget sih di Kota Medan. Ya, jadi kita tantikan selain yang tentang fasting itu, Bu Benson. Jadi kita juga ingin mendengarkan mengenai ya tentang kiprahnya orang-orang Tionghoa pada zaman sejak zaman kolonial sampai sekarang dalam pembangunan Kota Medan. Gitu. Betul ya, Coach Jerry ya? Untuk minggu depan mungkin Coach Jerry bisa kita beritahu juga ya untuk teman-teman ya bahwa untuk minggu depan acara kita di hari yang sama, hari Jumat di jam yang sama itu dari Surabaya pembicaranya. Nah, nanti Bu Benson bisa kita jadwalkan setelah itu. Oke, gitu. Ya, sebelum kita selesai ini ada chat dari Ko Bu Kim. Kenapa Nona Noviani Sulaiman tidak cari solusi kerjasama dengan lembaga atau yayasan Kristiani? Saya kurang tahu ini bagaimana cara bacanya nih. Tidak salah satu susu ada PPMT. Mungkin bisa dilihat di chat untuk Yvonne. Mungkin bisa ditanggapi dari situ. Karena saya nggak seberapa ngerti nih tulisannya. Gitu. Oh iya, memang kalau saya selama ini memang belum sempat bekerja sama. Ya tadi seperti saya bilang, kalangan saya terbatas, saya tidak membuka diri, saya terlalu takut untuk masuk ke banyak lini. Terus terang memang ketakutan untuk kumpul banyak orang itu ada beberapa tahun yang lalu. Ya kebetulan sejak membuka wawasan kemarin, membuka jaringan. Kalau yang sekarang ini memang sedang dalam proses MOU untuk bekerja sama dengan Fox Point Indonesia. Mereka mau mengadakan kebun contoh Serewangi di Atambua. Jadi memang kebetulan ya jodohnya dapat itu ya. Jadi memang harusnya memang kita menggandeng yayasan-yayasan yang besar. Cuma memang saya belum punya link ke situ. Saat ini baru mulai seperti itu. Terima kasih masukannya. Nanti saya coba kontak yang yayasan itu tadi. Itu maksudnya Soe Har. Soe itu nama kota di sesudah Kupang. Namanya Soe. Tulisannya memang SOE. Kalau teman saya dulu waktu pertama kali datang dia lihat ini kota apa kok namanya Su gitu. Jadi namanya Soe kotanya. Oke, makasih. Paling ya. Dan juga ini ada tanggapan dari Ko Bu Kim kalau di Kupang mungkin pergi ya. Kalau pergi Kupang nginap di Hotel Naka. Nah, itu terima kasih atas undangannya juga ini ya. Oke. Tolong nanti bisa dikasih di sini nomor teleponnya Ko Bu Kim bisa dihubungin. Oke, terima kasih. Tadi sebelum ini Coach Jerry, kayaknya Ko Hardi sudah buat video ya, boleh saya sharing nih sebelum kemudian kita tutup ya. Ya, ini mungkin gini, kita buka kesempatan satu orang atau apa audiens yang mau tanya terakhir gitu ya. Mungkin ada nggak? Ya. Kalau enggak, ya kita video aja. Ya, video ya. 100.000 aja. Hah? 100.000. Solar ya? Iya, solar ya. Oke, mungkin ini bocor ya, mungkin Ko Yudileo. Ya. Bagaimana Ko Jerry? Kita buka. Videonya? Ya. Kita sebelum kita tutup ini ada persembahan video yang sudah dibuat oleh Ko Hardi. Kita nyalakan ya. Ya. Oke. Oke, sekarang. Ini saya sudah siapkan kok, Ko. Saya sudah siapkan. Oke. Oh, Ko Hardi yang buka ya? Ya. Oke. Saya, Ketua Putra Putih Hak Indonesia, mendoakan masyarakat Indonesia saat ini mengalami penyakit COVID-19. Kiranya Tuhan menyembuhkan dengan segera dan kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Ini jadi saya bersama Ketua PPH Medan. Kami semua yang menjadi Medan memberikan dulu dan kami dalam semua dari proses cepat ini. Kami bersama
采取类似这样的变化。Saya dan keluarga besar Putra Putri Anak Indonesia berdoakan Ibu Chan Choi dan warga Indonesia yang terdampak agar segera sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Jayo. Ya, saya kira tentunya memang belum semua tempat ya berpartisipasi dalam pembuatan video tersebut, tapi saya yakin yang ada di sana sudah mewakili seluruh Indonesia, di mana PPHI berada. Oke, sebelum kita tutup, saya ingin agar Coach Jerry bisa memberikan wrap up mungkin sepatah dua kata patah, kemudian Coach Tony sebelum kita tutup sesi malam ini, dan terus saja tepuk tangan yang meriah ya untuk Yvonne yang sudah luar biasa hari ini memberikan kita motivasi, peneguhan bahwa kita bukan cuman bisnis, cuman ini dan itu, life as usual, business as usual. Kenapa kita nggak berusaha untuk lebih memberikan peran yang nyata bagi masyarakat sekitar pada apapun yang kita kerjakan dalam karya-karya kita sehari-hari.
Oke, silakan Ko Jerry. Kemudian Ko nutup. Ya, selamat malam. Khususnya untuk Yvonne, terima kasih untuk sharingnya. Tentunya ini sangat membuat inspirasi buat kita semua, anak-anak muda, ya, bahwa jangan khawatir, jangan takut, ya, jangan menjadi seperti gajah yang terikat oleh kakinya, ya, seperti yang dikatakan Ko Tony, masih ada kesempatan, ya, kita berbuat sesuatu di daerah kita masing-masing melalui segala bidang yang kita miliki, ya. Saya kira bukan hanya di bidang politik, tapi mungkin kalau kita seorang dokter, seorang pengusaha, seorang kita bisa peran kita mengambil bagian untuk membangun daerah kita masing-masing. Juga untuk host kita yang setia, ya Hadi, ya, yang sudah membantu kita malam ini. Khususnya juga saya untuk menjawab untuk Erwin Chia, ya. Erwin Chia tadi dia tanya, apakah di Kendari sudah ada PPHI? Ya, ini melalui chat. Erwin masih ada. Saya tanya apa Erwin orang HK dan juga orang dari Kendali. Ya, kalau memang ini belum ada. Siapa tahu kalau dari sana banyak orang HK, mohon diinfo. Nanti kita akan bisa juga membantu supaya bisa terbentuk ada perkumpulan HK atau putra-putri HK di Kendali. Ya, saya kira itu aja yang saya sampaikan. Mungkin kalau Erwin kalau mau bicara boleh tanggapin sebelum ditutup Ko Tony, ya. Sama satu lagi dari Pontianak tadi, ya. Pontianak juga tanya mengenai PPHI, ya, itu ada di Pontianak, ya, di Perhakin ya. Perkumpulan HK Kalimantan Barat. Oke, mungkin Erwin mau bicara? Oke, Ko Erwin silakan Oke, unmute ya. Coba silakan Ko Erwin. Nah, ini sudah. Silakan Ko Erwin. Oke, semuanya selamat malam. Saya orang HK, tapi aslinya dari Kalimantan Barat, tapi sekarang lagi buka usaha di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kendari. Ya. Semoga yang kemarin rame-rame cepat selesai ya, Ko Erwin ya. Iya, masih belum selesai sih, masih berlanjut terus itu. Ya. Sedikit. Oke. Mau tanya di Kendari banyak orang HK nggak? Kalau orang HK saya juga kurang tahu di sini, tapi ada sih yang orang HK-nya gitu. Tapi saya juga nggak tahu komunitasnya banyak apa enggak gitu. Karena ya, selama di Kendari saya rata-rata bersentuhan dengan orang pribuminya sini. Oke. Ya coba nanti cari info-info ya orang HK di sana ya. Kalau banyak nanti kita berdirikan, mungkin Erwin nanti yang sebagai prakarsanya bikinkan perkumpulan HK di sana. Kayaknya masih banyak senior di sini, nanti mungkin belum ketemu aja gitu. Pasti mungkin perkumpulan orang-orang HK ada harusnya. Oke. Ya. Kita situasi di Kendari itu gimana sekarang? Dan mau tahu persisnya sebenarnya kejadiannya asal mulanya kenapa ya? Singkat ceritanya, ringkasannya gimana? Kalau yang kemarin itu terjadi karena suku asli Kendari, suku asli Sulawesi Tenggara, yaitu suku Tolaki, mereka melakukan demo besar gitu. Awalnya sih demonya cuma mereka melakukan pelaporan ke Polda, tapi sama Poldanya nggak begitu ditanggapi gitu. Pelaporan itu tentang penghinaan suku. Jadi suku paling besar di Sulawesi Tenggara yaitu suku Tolaki gitu. Jadi karena nggak ditanggapi, jadi mereka mulai melakukan aksi turun ke jalan. Mereka mulai pamer, maksudnya di Kendari ini, di Sulawesi Tenggara ini, kamilah itu orang yang asli, penduduk asli di sini. Tolong diperhatikan gitu untuk masalah hukumnya, untuk masalah keadilannya kayak gitu. Jadi, tapi ya mereka terlalu anarkis sampai semua orang yang lewat ya dipukuli. Terus yang video mereka nggak senang disamperin, sampai gedung-gedung dilemparin, toko-toko di kacanya dipecahin, ya seperti itu gitu. Dari teman-teman yang ada di perkumpulan mereka itu, mereka yang orang-orang tuanya lah, orang-orang tua dari suku Tolaki, mereka juga menyesalkan gitu sampai ada kejadian seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi tapi sampai sekarang sih masih belum selesai, kan itu kejadian kan baru kemarin. Ya. Yang mereka sasar itu,
Yang mereka sasar, yang komplain itu terhadap pemerintah atau terhadap suku bangsa yang lain atau khususnya kepada orang Tionghoa yang ada di Kendari? Mereka kemarin melakukan aksinya itu nggak sama suku Tionghoa aja, jadi semuanya. Jadi yang buka toko itu kan rata-rata suku Tionghoa. Itu yang bahkan bank-bank besar pun kayak BCA, Sinarmas, BRI, mereka pun masuk juga lakukan tindakan anarkis juga. Sampai di sana mall terbesar yaitu Mall Lipo juga sama, mereka masuk juga ke dalam sampai kaca dihancurin, dipecahin kayak gitu. Sama beberapa kalau lihat dari video yang pengendara motor yang lewat ya nggak tahu suku apa gitu. Yang penting mereka merasa mereka harus unjuk rasa, menunjukkan bahwa suku Tolak ini ada gitu di sini, jangan dianggap remeh kayak gitu. Emang ada kejadian apa yang membuat mereka dianggap remeh? Kalau dari berdasarkan selebaran yang ada, mereka bilang katanya suku Tolaki itu dihina sebagai penyebar virus corona di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kendari gitu. Jadi mereka mau menuntut ke polisi untuk mengusut siapa yang cybercrime itu. Jadi yang menghina suku Tolaki sebagai penyebar virus corona. Jadi mereka meminta kepada polisi untuk diusut. Kejadian ini dari bulan Agustus, tapi sampai sekarang belum diusut, jadi mereka makanya meminta supaya untuk segera dituntaskan. Ya. Karena dibiarkan berlarut-larut, ya akhirnya jadi mereka demo turun ke jalan jadinya. Ya. Ya, kita doakanlah segera selesai lah masalahnya ya. Oke. Iya. Ya, jadi gini ke Erwin. Jadi kalau misalnya bisa ketemu dengan senior-senior suku Hakka yang ada di Kendari, tidak tertutup kemungkinan ya bisa juga didirikan perkumpulan di situ. Dan juga kita di sini kan banyak sekali ya dari seluruh Indonesia. Jadi kita selalu mendukung kalau misalnya ada daerah-daerah di mana banyak suku Hakka bermukim bisa membuat suatu perkumpulan khusus gitu ya. Jadi kita akan support, pasti akan ada support. Dan yang ada di sini ada beberapa juga. Kotoni ini merupakan wakil ketua langsung PHIS. Jadi perkumpulan Hakka Indonesia Sejahtera. Jadi yang menaungi kita semua di semua kota-kota, lebih dari 55 kota se-Indonesia di mana ada perkumpulan Hakka. Ya, terima kasih banyak, Erwin. Oke, siap. Nanti mungkin setelah ke depannya saya akan cari tahu lebih banyak lagi mengenai suku Hakka yang ada. Ya, silakan tinggalin kita nomor HP-nya gitu, di chat. Terima kasih banyak, Pak Erwin. Oke. Terima kasih banyak. Mungkin Ko Jerry sudah bisa dengan Kotoni sekalian menutup. Ya, saya nggak banyak bicara lagi pada hari ini. Kembali ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Yvonne yang sebagai pembicara. Tentu juga nggak luput dari Ko Hadi yang begitu setia, begitu bagus menjadi host. Ko Jerry yang sebagai ketua putra-putri Hakka yang begitu selalu sabar mengkoordinir semuanya, kepada senior-senior lain, Pak Yano, dan yang lain-lain semua. Menurut saya acara ini bagus sekali. Mari kita terus tumbuh kembangkan dengan segala kerendahan hati meskipun ada kekurangan. Tapi anyway, kita maju terus. Ya, salam sukses untuk Hakka. Terima kasih. Oke, Hakkanyin Ideosin. Ya, thank you so much. Oke, dengan ini kita terima kasih banyak dan kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya minggu depan dengan pembicara Cici Jenili dari Surabaya. Jadi dari Ketua PPHI Surabaya, saya gitu ya, ketua saya juga, karena saya juga dari Surabaya. Terima kasih banyak. Silakan, dan ini saya akan rekap juga, ada telepon-telepon gitu ya, kita bisa tetap berhubungan. Terima kasih banyak semuanya, dan juga para undangan semuanya yang bukan dari Hakka, tapi juga setia dengan kita, mau memperhatikan kita, ya, sefuntoja, ya. So thank you very much. Thank you. Ko Bicung, Ko Benson, sorry kelupaan. Nah. Oke, thank you so much. Dengan ini kita tutup ya Kotoni ya. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan. Ya, bye. Ya. Tapi kalau mau ngomong-ngomong nggak apa-apa, kita tetap buka ya.